juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini pada pasal 14. Next, Mbak Jana. Nah, di sini mahasiswa itu diharapkan untuk aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran. Nah, pembelajarannya itu dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Nah, 2 kegiatan ini dalam undang-undang tersebut diatur dapat dilaksanakan melalui yang namanya organisasi kemahasiswaan yang sekarang teman-teman merupakan pengurus yang ada di dalamnya. Baik, next. Nah, kemudian berikutnya lagi yang perlu teman-teman pahami begitu ya, bahwa fungsi dan peran teman-teman sebagai organisasi mahasiswa itu pun sudah diatur dalam pasal ini, dalam undang-undang ini terutama, yaitu pasal 77 ayat 2. Nah, di sana setidaknya fungsi dari organisasi kemahasiswaan itu minimal ada 4 ini. Jadi mencakup 4 hal ini. Yang pertama adalah mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Jadi kalian menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kreativitasnya. Jadi tidak hanya kalian menjadi wadah, tetapi juga memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa agar dapat mengembangkan semua kemampuan yang mereka miliki. Kemudian berikutnya adalah memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. Kemudian yang paling penting adalah mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, fungsi yang keempat inilah menjadi salah satu dasar alasan latar belakang mengapa adanya PPK Ormawa. Karena teman-teman mahasiswa selain bekerja di dalam kampus, belajar begitu ya, akan tetapi juga punya tanggung jawab sosial dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Baik, Mbak Jana, next. Nah, kemudian apa sih filosofi dari PPK Ormawa ini? Nah, filosofi dari PPK Ormawa sebenarnya sangat-sangat sederhana. Helping people to help themselves. Artinya, kalian membantu orang agar mereka itu dapat membantu dirinya sendiri. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa dengan adanya PPK Ormawa, berarti teman-teman itu harus menjadi fasilitator dan bekerja sama dengan masyarakat dan bukan kerja untuk masyarakat. Jadi sekali lagi kalian yang berkoordinasi dengan masyarakat untuk mengajak mereka bekerja sama dengan kalian, bukan kalian yang bekerja di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh menciptakan ketergantungan. Artinya teman-teman ketika melakukan PPK Ormawa ini wajib mendorong terciptanya kemandirian dan kreativitas agar tumbuh partisipasi dan gotong royong. Nah, kemudian yang ketiga adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan harkat sebagai manusia. Jadi ini adalah filosofinya. Jadi yang diharapkan adalah teman-teman itu dapat membantu masyarakat agar mereka bisa lebih mandiri nantinya ketika teman-teman tidak ada di desa. Baik, next. Nah, ini adalah tata kelola untuk keberhasilan PPK Ormawa. Jadi ketika nanti teman-teman itu lolos pendanaan, nah PPK Ormawanya itu dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa indikator ini. Jadi ada 4 tahapan yang dilihat, yaitu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pasca program. Di bagian perencanaan, sejatinya teman-teman itu melakukan sosialisasi ya, bagaimana cara menyusun proposal kepada nantinya calon-calon yang akan menjadi tim pelaksana, begitu ya. Kemudian melakukan seleksi internal sebenarnya kepada orang-orang yang akan menjadi tim pelaksana nantinya, kemudian mendampingi tim sampai dalam menyusun proposalnya sampai dengan mengunggah untuk kemudian diseleksi oleh perguruan tinggi. Nah, pada tahap pelaksanaan ini juga seperti itu, ketika teman-teman sudah memperoleh SK lulus pendanaannya, maka teman-teman wajib mendampingi, memfasilitasi sampai dengan mendampingi dalam mengunggah logbook harian. Nah, kemudian dievaluasi, teman-teman juga wajib melakukan monitoring evaluasi, kemudian memfasilitasi untuk persiapan visitasi dan saya semacam presentasi laporan kemajuan, kemudian mendampingi unggah video, poster, PPT untuk keperluan visitasi.
Nah, kemudian pasca program, apa yang akan dilakukan? Pasca program itu, jika teman-teman lolos PKP dan visitasi, maka nantinya akan masuk ke yang namanya Ajang Anugerah Abdi Daya Ormawa. Nah, itu adalah tahapan terakhir dari PPK Ormawa. Kalau di PKM kan akhirnya itu bermuara di Kimnas, tapi kalau untuk PPK Ormawa bermuara di Anugerah Abdi Daya Ormawa. Nah, kemudian berikutnya adalah pendampingan dan rencana tindak lanjut. Baik, next. Nah, kemudian apakah kami boleh sembarangan menentukan lokasi yang akan kita jadikan tempat untuk melakukan PPK Ormawa ini? Tidak seperti itu. Ada beberapa kriteria dalam menentukan lokasi mana yang harusnya bisa menjadi lokasi untuk pelaksanaan PPK Ormawa ini. Nah, yang pertama adalah daerah di desa tertinggal. Nah, kalau di lampiran pedoman itu ada di bagian NTB ya, NTB itu Lombok Utara gitu ya, tapi teman-teman tidak harus ngambil di sana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 63 kawasan transmigrasi yang akan direvitalisasi. Teman-teman bisa searching kira-kira ada nggak ya di NTB atau di semua yang masuk gitu ya, coba dicek. Mungkin juga dengan desa yang masuk dalam 10.000 desa tertinggal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaan kampus. Artinya, jika desa tersebut merupakan desa binaan kampus, maka bisa menjadi salah satu lokasi dari pelaksanaan PPK Ormawa. Kemudian yang kelima adalah desa atau kelurahan yang memiliki potensi sesuai dengan topik yang akan dipilih. Nanti topiknya akan saya jelaskan, ada 15 topik utama seperti itu. Kemudian yang keenam adalah desa tersebut harus dekat dengan kampus. Setidaknya jika teman-teman tempuh, itu maksimal waktu tempuhnya adalah 3 jam. Baik, next. Nah, kemudian saya akan membahas tentang topik-topik yang dapat diambil oleh teman-teman. Nah, di sini ada 15 topik. Kemudian satu topiknya adalah topik bebas. Nah, topik yang pertama adalah tentang topik desa wirausaha. Nah, desa wirausaha ini adalah aktivitasnya adalah mengeksplor SDM dan SDA untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis di desa tersebut. Artinya teman-teman membuat kelompok wirausaha gitu yang nantinya kelompok itu dapat menjadi pionir di desa tersebut untuk dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa setiap topik itu ada indikator keberhasilannya masing-masing. Jadi ketika milih topik, silakan cek indikator keberhasilannya, kira-kira memungkinkan nggak untuk dilaksanakan. Karena nantinya ketika teman-teman sudah lulus pendanaan, tidak diperkenankan untuk mengubah topik, mengubah desa, bahkan mengubah tim. Jadi ketika perencanaan itu harus betul-betul matang, diperhatikan, dipikirkan baik-baik topiknya, dicek dengan indikatornya, apakah kira-kira dapat teman-teman lakukan. Nah, nanti untuk indikator keberhasilannya itu adalah teman-teman setidaknya dapat membuat satu kelompok rintisan dengan anggotanya itu adalah 5 orang per kelompok. Next. Nah, berikutnya adalah topik kedua adalah smart farming. Nah, smart farming ini sebenarnya bagaimana merancang ide teman-teman gitu ya, untuk membuat suatu metode pertanian yang cerdas berbasarkan teknologi untuk pertanian masa depan. Misalkan teman-teman ini saat ini, kan apalagi Sumbawa itu wilayahnya agraris ya, jadi banyak sekali lahan pertanian gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya menyiram pupuk tanpa harus ada di lokasi gitu, mungkin dengan drone dan sebagainya. Teman-teman menciptakan hal seperti itu. Nah, indikator keberhasilannya nanti adalah salah satunya adalah diterapkan minimal satu ide smart farming di masyarakat. Jadi sebenarnya di indikator ini ada yang merupakan indikator desanya gitu, dan ada juga yang merupakan indikator keberhasilan untuk Ormawa dan untuk individu di PPK di Ormawa tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya PPK Ormawa ini secara kelembagaan, jadi teman-teman ada peningkatan kapasitas di organisasi kemahasiswaan, juga adanya peningkatan kompetensi di individu yang merupakan tim pelaksana yang ada di Ormawa tersebut. Nah, berikutnya, yang ketiga. Nah, untuk topik yang ketiga adalah sekolah perempuan. Ini intinya itu adalah bagaimana kita membuat suatu kurikulum pembelajaran, begitu ya, untuk diterapkan
dalam hal pengajaran khusus untuk perempuan. Jadi ini adalah khusus untuk perempuan. Kemudian next. Kemudian berikutnya adalah desa atau kelurahan digital. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan teman-teman ketika yang sudah ikut MBKM, misalkan ada yang namanya desa digital gitu ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan gitu ya, ketersediaan sarana teknologi informasi gitu dan merancang sistem gitu yang ada di desa. Dan intinya ini adalah kita merancang suatu sistem yang dapat membantu pelaksanaan teknis kegiatan yang ada di desa. Misalkan di desa itu kan pembayaran PBB dan sebagainya lewat desa, kemudian pengajuan yang namanya surat keterangan tidak mampu juga di desa gitu ya. Nah, bagaimana caranya merancang suatu sistem agar nantinya teman-teman warga masyarakat itu tidak perlu datang ke desa tapi cukup dengan menggunakan gadget mereka. Nah, kemudian topik berikutnya yaitu adalah Sanggar Tani Muda. Nah, Sanggar Tani Muda ini sebenarnya latar belakangnya itu adalah karena kita itu semakin miskin dengan jumlah petani. Jadi sebenarnya bukan SDA-nya saja yang berkurang gitu, tetapi SDM-nya pun berkurang. Jadi petani itu mayoritasnya yang sudah tua-tua. Nah, dengan adanya Sanggar Tani Muda gitu ya, diharapkan akan lahir petani muda gitu ya, yang melek IT, kemudian unggul dan inovatif. Nah, nantinya ini salah satu indikator keberhasilannya itu adalah terbentuknya minimal satu sanggar tani muda. Next. Nah, berikutnya adalah Kampung Konservasi Toga. Nah, Toga itu merupakan singkatan dari tumbuhan obat keluarga. Nah, Kampung Konservasi Toga ini artinya teman-teman Ormawa itu menjadi fasilitator gitu dalam membentuk suatu kampung atau desa gitu ya, yang membudidayakan tanaman-tanaman tradisional. Nah, mungkin salah satu caranya misalkan di Jogja misalkan ada suatu kampung gitu ya, mereka membudidayakan suatu tanaman dan itu dibuat kafe dan segalanya gitu, dengan menu adalah semua tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman tradisional yang ada di daerah tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk daerah-daerah Sumbawa. Next. Nah, kemudian rumah sampah digital. Nah, rumah sampah digital ini agak berbeda dengan bank sampah yang teman-teman sudah kenal sebelumnya gitu ya. Jadi rumah sampah digital ini sebenarnya lebih fokus ke bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah sampah digital. Jadi nanti masing-masing rumah tangga itu sudah tahu gitu ya, saya punya sampah seperti ini, kemudian kira-kira peluang-peluangnya seperti ini gitu ya. Dan nanti diharapkan ya dalam untuk indikator rumah sampah digital ini minimal 1 sampai 2 rumah sampah digital di masing-masing tingkat RW gitu. Jadi tidak di tingkat RT tetapi di tingkat RW minimalnya gitu. Nah, kemudian next. Kemudian topik yang ke-8 yaitu desa dan kelurahan sehat. Nah, untuk desa dan kelurahan sehat ini memiliki upaya untuk menciptakan kondisi desa atau kelurahan yang bersih, nyaman, aman gitu ya, dan sehat, bebas dengan stunting, gizi kurang baik, kematian ibu dan bayinya juga menurun. Nah, misalkan di sini teman-teman berarti membuat suatu program-program kerja, mendesain suatu konsep, merancang konsep gitu ya. Bagaimana sih yang harus dilakukan desa agar tingkat stuntingnya kurang gitu ya. Kemudian bagaimana caranya gitu mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Misalkan contohnya itu, misalkan teman-teman membuat suatu konsep tentang surveillance respon cepat untuk bayi dan ibu gitu ya. Bayi dan ibu hamil. Kemudian berikutnya itu mungkin juga teman-teman bisa membuat suatu konsep gitu ya, bagaimana caranya yang lansia-lansia ini terbebas dari DM khususnya DM tipe 2. Baik, next. Nah, berikutnya adalah desa atau kelurahan cerdas. Nah, ini deskripsinya yaitu bagaimana teman-teman itu membuat suatu pojok literasi. Jadi nanti outputnya itu adalah teman-teman wajib membuat
minimal 5 pojok literasi yang nantinya dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Next. Nah, berikutnya yaitu kampung iklim. Nah, kampung iklim ini sebenarnya kemarin sudah ada di beberapa topik yang diajukan pada tahun 2022 dan banyak sekali topik permasalahan dalam mendukung topik kampung iklim ini. Nah, sebenarnya untuk kampung iklim ini adalah aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh masyarakat gitu ya, dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi ya kalian membuat suatu program kerja seperti itu ya, bagaimana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Next. Nah, berikutnya yaitu desa atau kelurahan maritim. Nah, desa untuk seperti yang teman-teman ketahui bahwa daerah kita kan sebagian besar adalah laut gitu ya. Jadi diharapkan desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai gitu ya, ini masyarakatnya itu sejahtera gitu. Kemudian pendidikannya juga bagus, kemudian kesehatannya juga bagus gitu ya. Jadi arahannya itu bagaimana teman-teman membuat atau merancang suatu program gitu ya, agar warga masyarakat yang ada di daerah pesisir dapat terbantukan baik dari segi ekonomi, kemudian dari segi kesehatan sampai dengan peningkatan kompetensi masyarakat yang ada di desanya. Kemudian next. Topik ke-12. Nah, topik ke-12-nya itu adalah desa hutan. Hampir sama dengan yang tadi desa maritim, tetapi ini lokasinya adalah di desa hutan, di desa-desa yang memang berada di pusat hutan. Seperti itu kan kita tahu bahwa ketika desa itu merupakan desa hutan gitu, berada di hutan, otomatis dia terisolir dan hal ini tentunya akan menyebabkan beberapa perekonomian masyarakatnya kurang bagus, kemudian akses pendidikan dan kesehatan juga kurang bagus. Jadi bagaimana teman-teman merancang suatu program kerja yang tadinya yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan, kemudian kapasitas dari masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah hutan. Kemudian yang ke-13. Nah, topik ke-13 ini adalah desa, seni, dan budaya. Nah, di sini bagaimana teman-teman mahasiswa, gitu, teman-teman Ormawa gitu ya, dapat menggunakan seni dan budaya sebagai potensi dalam meraih dalam tanda kutip gitu ya, meraih keuntungan gitu ya, yang nantinya itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, next. Kemudian yang berikutnya adalah desa olahraga. Hampir sama dengan yang tadi di desa seni dan budaya, tetapi ini memanfaatkan olahraga dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya. Oke, next. Nah, kemudian yang berikutnya adalah desa wisata. Nah, ini hampir sama dengan teman-teman yang melakukan MBKM untuk desa wisata ya teman-temannya. Jadi bagaimana teman-teman mengidentifikasi potensi wisata, baik itu alam, SDM, seni, budaya, kegiatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang nantinya dapat mengembangkan desa tersebut. Nantinya ya tetap tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, kemudian yang terakhir adalah next. Next. Bacana. Next, yang ke-16 bacaan. Jadi untuk yang ke-16 ini adalah topik bebas. Nah, topik bebas ini jika teman-teman itu punya ide gitu, punya topik, tetapi menurut teman-teman ini tidak masuk ke dalam ke-15 topik yang tadi, maka teman-teman boleh membuat topik sendiri. Jadi topik-topik asalkan, tapi indikatornya itu harus teman-teman buat. Jadi kalau tadi kan di 15 topik tadi itu sudah ada indikator-indikatornya kan ya, tapi jika teman membuat suatu topik bebas, maka wajib membuat indikator keberhasilannya. Baik, next.
Baik, ini kemudian untuk luarannya gitu ya. Luaran, sebentar saya pindah sebentar ya Mbak Cana ya. Ini saya pindah sebentar Mbak Cana. Oke, maaf tadi kurang ini ya, kurang kondusif suasananya gitu ya. Nah, berikutnya yaitu adalah luaran dari kegiatan PPK Ormawa ini. Nah, sama dengan halnya PKM di PPK PPK Ormawa itu juga ada luarannya, ada luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, luaran tambahan ini sifatnya adalah pilihan, jadi teman Nah, untuk produk tambahannya itu ada produk real atau prototype. Misalkan teman-teman tadi ingin membuat mengambil topik yang smart farming gitu ya. Kemudian ada prototype dari produknya gitu ya. Kemudian artikel ilmiah, kemudian publikasi media massa, modul dan manual pembelajaran serta keluaran tambahan lainnya jika ada hal yang lain di luar dari yang dituliskan di pedoman. Baik, next. Nah, kemudian siapa-siapa saja pengusul dari PPK Ormawa ini? Nah, pengusulnya yaitu jelas ya perguruan tinggi gitu ya. Tapi untuk subproposalnya ini yang mengusulkan adalah teman-teman Ormawa yang ada di perguruan tinggi khususnya pada klaster sarjana. Jadi hanya yang bisa hanya organisasi kemahasiswaan yang ada pada klaster sarjana di suatu perguruan tinggi. Nah, next. Oke, next lagi Mbak Cana. Nah, kemudian apa sih yang menjadi hal yang harus disiapkan gitu ya. Nah, untuk teman-teman Ormawa yang disiapkan hanya subproposal, proposalnya. Nah, kemudian proposalnya itu yang membuat nantinya adalah universitas. Nah, teman-teman tanggung jawabnya hanya proposal. Nah, subproposal ini diajukan oleh ketua tim, diketahui oleh organisasi kemahasiswaan gitu ya, dan dosen pendamping serta disetujui oleh wakil rektor atau direktur atau ketua bidang kemahasiswaan. Nah, nanti untuk persyaratannya satu dosen pendamping hanya boleh membimbing satu subproposal. Kemudian syarat yang lainnya lagi untuk subproposal adalah yang pertama adalah jumlah mahasiswa pelaksana berasal dari program sarjana sebanyak 10 sampai 15 orang. Nah, di sini disyaratkan bahwa minimal berada dari 2 angkatan yang berbeda dan atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Nah, bagaimana kalau seandainya pengusulnya itu adalah himpunan? Boleh-boleh saja begitu, mungkin bisa berkolaborasi gitu ya untuk mengajak program-program studi yang relevan. Oke, next. Nah, ini adalah lanjutan untuk syarat subproposal. Nantinya jika teman-teman itu lolos pendanaan gitu ya, disyaratkan bahwa nantinya tidak boleh ada pergantian anggota tim pelaksana selama kegiatan berlangsung. Kemudian tidak boleh juga adanya pergantian lokasi. Artinya ketika teman-teman menyusun subproposal ini, tim-tim pelaksana harus diminta komitmennya dalam pelaksanaan. Kemudian dipikirkan matang-matang untuk lokasinya gitu ya. Jika teman-teman mengambilnya misalkan nantinya di Pulau Moyo misalkan seperti itu ya, boleh-boleh saja sebenarnya gitu ya, tetapi harus teman-teman pikirkan gitu ya, karena akan menginap beberapa bulan di sana gitu, dan bagaimana teknis-teknisnya yang harus dipikirkan dengan matang, karena nantinya ketika sudah lulus pendanaan tidak boleh ada pergantian baik itu anggota tim maupun lokasi dengan
alasan apapun. Nah, kemudian untuk hal itu juga di desa tersebut wajib juga ada surat pernyataan kesediaan dari masyarakat untuk bekerja sama dengan teman-teman di PPK Ormawa. Kemudian ada legalitas dari organisasi kemahasiswaannya gitu ya, baik dari menggunakan SKDKan untuk yang UKMF, kemudian BMDPM dan himpunan, tetapi untuk yang di tingkat universitas berarti menggunakan SK Rektor. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi persyaratan utama begitu ya untuk bisa lulus pendanaan subproposal ini adalah harus sesuai dengan sistematika yang ada di pedoman. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan ini hanya sekilas saja, untuk nanti lebih detailnya teman-teman wajib pelajari di pedoman karena sistematika dan lainnya wajib ikut sesuai standar yang ada di pedoman PPK Ormawa 2023. Oke, next. Nah, bagaimana sistematika subproposal itu? Kita akan jelaskan secara singkat gitu ya tentang sistematika subproposalnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa baca gitu di lampiran 2 di pedoman PPK Ormawa sangat sudah jelas sekali digambarkan bagaimana sistematikanya gitu ya. Untuk ketentuan umumnya yaitu jumlah halaman subproposal ini adalah maksimum 15 halaman. Jadi tidak boleh lebih dari 15. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Kemudian kertas yang digunakan adalah A4, spasinya 1,5, kemudian fontnya itu adalah Times New Roman ukuran 12 gitu ya. Nanti format sampul dan halaman pengesahan mengikuti format yang disediakan. Kemudian wajib ada halaman sampulnya, halaman pengesahannya, kemudian daftar isi, kemudian ringkasan subproposal. Nah, untuk ringkasan subproposal ini berisi sebenarnya semacam rangkuman gitu ya tentang bagaimana potensi dan permasalahan di desa, kemudian solusi yang teman-teman ingin tawarkan, tujuannya apa, luaran yang tadi diambil. Kemudian selain luaran tadi ada kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian pelaksanaannya bagaimana sampai dengan kira-kira nanti lokasinya di mana harus dijelaskan di sana. Nah, kemudian selain itu harus ada RAB-nya gitu ya. Bentar. Nah, kemudian judul gitu ya, judul ini maksimal 20 kata sama dengan PKM gitu ya, maksimal 20 kata, harus singkat, spesifik, dan dapat memberikan gambaran kegiatan yang diusulkan. Next, Mbak Cana. Nah, kemudian ada pendahuluan gitu ya, pendahuluan itu yang menguraikan secara jelas gitu, profil dan kondisi dari desa, kemudian menganalisis potensi dan masalah-masalah yang di desa, kemudian solusi permasalahan gitu ya, kira-kira bagaimana solusi yang teman-teman rancang untuk menjawab semua permasalahan yang di desa, kemudian tujuannya bagaimana. Nah, dalam membuat tujuan ini harus terukur gitu ya, misalkan meningkatnya meningkatnya pendapatan petani ya, itu kan dapat terukur karena kita bisa mengetahui pendapatan sebelum dan pendapatan setelahnya. Oke, next. Nah, kemudian ada indikator keberhasilan, tadi sudah disinggung di masing-masing topik gitu ya, teman-teman perhatikan lagi di indikator keberhasilannya, kemudian luaran juga sudah saya singgung, ada luaran wajib, ada luaran tambahan, kemudian metode pelaksanaannya. Nah, metode pelaksanaannya harus ada roadmap kegiatan, kemudian tahap kegiatannya juga. Nah, pada tahap kegiatannya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Next, Mbak Cana. Nah, tahap-tahap kegiatan ini nanti detailnya bisa teman-teman baca di pedoman begitu ya. Yang jelas harus ada bagaimana secaranya teman-teman melakukan identifikasi, apakah wawancara dan sebagainya gitu, mengidentifikasi potensi maksudnya ya, apakah FGD atau menggunakan data sekunder dan sebagainya. Jadi harus dijelaskan secara detail tentang tahapan-tahapan kegiatannya sampai dengan nantinya itu bagaimana tahapan dalam menentukan desa dan sebagainya. Oke, next. Oke, next Mbak Cana. Nah, next lagi. Oke, nah berikutnya adalah ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatannya ini harus rinci, meliputi persiapan, bagaimana, kemudian pelaksanaannya, apa-apa saja, kemudian kapan timelinenya, kemudian penyusunan laporan dalam bentuk bar chart dan lain-lainnya, kemudian perancangan biaya. Nah, untuk perancangan biaya ini satu sub proposal itu anggarannya maksimal 40 juta, boleh kurang dari itu, tapi angka maksimalnya yaitu adalah 40 juta
per satu sub proposal. Jadi sangat-sangat besar gitu. Jadi ya teman-teman, maksudnya silakan manfaatkan hal tersebut gitu ya, agar nantinya baik secara kompeten Ormawa gitu ya, ada peningkatan kapasitas Ormawanya, tetapi juga ada peningkatan kompetensi individu yang ada di Ormawa tersebut. Nah, kemudian lampirannya ada biodata singkat ketua tim pelaksana gitu ya, kemudian surat pernyataan kesini kerjasama, surat pernyataan ketua tim pelaksana, dan denah lokasi kegiatan. Nah, hal ini untuk membuktikan bahwa nanti lokasinya itu dekat dengan kampus. Oke, next. Nah, ini adalah format dari halaman judulnya, kemudian halaman sampo dan halaman pengesahan. Teman-teman wajib mengikuti format sesuai dengan standar yang sudah ada di pedoman PPK Ormawa. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir begitu ya, untuk biaya tadi sudah saya singgung bahwa maksimal anggarannya itu adalah 40 juta rupiah gitu ya. Ini harus rigid dan jelas gitu ya. Nanti untuk penggunaannya ada 3 mata anggaran, yaitu pembelian bahan habis pakai, biaya perjalanan lain, dan belanja lain-lain. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ada persentase di sana gitu, ada proporsinya beda-beda. Kalau yang pembelian bahan habis pakai itu minimal 60%, artinya boleh lebih dari 60% dari total anggaran yang teman-teman anggarkan. Misalkan di sana teman-teman anggarkan 40 juta, berarti kalau 60%-nya itu misalkan ada berapa? 24 juta misalkan untuk pembelian bahan habis pakai saja. Kemudian biaya perjalanan itu sifatnya adalah maksimal, artinya tidak boleh melewati dari standar 15%, demikian juga untuk belanja lain-lain tidak boleh melebihi maksimal 20%. Kalau pembelian bahan habis pakai boleh lebih dari 60%. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk detailnya kita akan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anggi. Mungkin teman-teman jika ada yang bertanya silakan raise hand ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand atau menulis di kolom chat. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kayaknya sudah mengerti semua ini Mbak Anggi. Nggak apa-apa, Mbak Jana. Iya, benar. Tidak ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin nanti bertanyanya pas ketika sudah baca-baca, karena ini kan mungkin hal yang baru ya, Mbak Naya, buat teman-teman mahasiswa gitu. Satu harapan dari saya, teman-teman. Ada yang angkat tangan? Oh, ada. Azmi, silakan. Ada yang angkat tangan dulu, maaf Ibu ya, potong. Kak. Azmi, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azmi, silakan. Maaf Bu, tadi telat, jadi kayaknya masih banyak informasi yang tadi kurang paham. Yang pertama Bu, tadi yang kayaknya yang nomor 1 itu kayaknya sesuai dengan ini Bu ya, sesuai dengan promer. Jadi kayaknya kita juga punya niat. Karena kan itu yang pertama kalau tidak salah ada keterkaitannya dengan promer Bu, yang dia one product one village gitu. Kemudian yang kedua itu Bu, tadi saya juga telat masuk, makanya juga timelinenya kurang tahu timeline pelaksanaan ini Bu. Untuk timelinenya mungkin itu sih Bu, nanti kalau kita sudah ada niat untuk ini mungkin akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ini. Mungkin itu aja dulu Bu. Syukur Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik. Silakan bagi ada yang ingin ditanggapi. Bentar Bu. Tadi saya dengarnya cuma yang bagian pertama saja, promer, yang promer. Kemudian yang satu lagi tadi apa Mbak Chana pertanyaannya? Dia lebih nanya ke ini sih Bu, ke timeline dan sebagainya. Nanti akan ke mahasiswaan yang akan nge-share nanti. Oke. Timeline. Oke, terima kasih Asmi. Saya langsung jawab ya. Jadi tadi kan topiknya banyak sekali gitu ya. Salah satunya tadi topiknya misalkan yang desa wirausaha gitu ya. Sebenarnya hampir sama sih dengan apa yang di MBKM itu one village one product gitu ya, satu desa satu produk gitu ya. Ya
hampir sama dengan itu gitu ya. Ya akan tetapi nantinya untuk hal yang PPK Ormawa ini mereka ada indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan realisasi program gitu. Jadi kalau kemarin kan indikatornya tidak begitu tergambarkan dengan jelas ya. Yang penting teman-teman menciptakan satu produk, kemudian nantinya ditampilkan dalam expo sudah selesai gitu. Akan tetapi di PPK Ormawa ini bukan teman yang membuat. Kalau kemarin kan kalian yang buat, kalau nggak salah ya, teman-teman yang buat kemudian nanti diajarkan ke desa. Nah, kalau PPK Ormawa ini bukan teman-teman yang buat, tetapi teman-teman itu mendampingi desa step by step cara membuatnya gitu, agar nantinya ketika selesai PPK Ormawa ini teman-teman warga desa itu dapat lebih mandiri dalam menciptakan produk yang nantinya dapat menjadi sumber penghasilan dari masyarakat tersebut. Jadi itu perbedaannya dari yang PPK Ormawa dengan yang One Village One Product, meskipun sama-sama menciptakan satu produk untuk satu desa. Untuk yang timeline nanti akan disosialisasikan oleh Ormawa, oleh Mbak Chana ya Mbak ya? Iya, nanti ya timeline-nya akan kami sosialisasikan. Terus untuk file mungkin Mbak Anggi izin untuk men-share filenya untuk teman-teman Ormawa. PPT-nya Mbak Anggi. Siap Mbak. Nanti akan kami kirimkan ke sama share-nya juga Mbak Chana pedomannya, karena di PPT itu kan hanya ringkasan saja lebih tepatnya. Ya Ibu, nanti akan saya share PPT dan panduannya di grup Ormawa. Mungkin teman-teman Ormawa ada yang bertanya lagi? Karena kan banyak topiknya tadi ya. Ada teman-teman yang tertarik. Mungkin ada pertanyaan ini Mbak Chana, boleh nggak maksudnya satu Ormawa itu membuat lebih dari satu subproposal? Nah, jawabannya adalah boleh saja. Nah, tetapi ketika satu Ormawa itu membuat lebih dari satu subproposal, itu nantinya akan diseleksi oleh universitas. Karena nantinya itu hanya ada 16 subproposal yang akan diambil untuk dikirimkan ya Mbak Chana ya. Oke, terima kasih. Kacan, kita ada yang masuk DC Ormawa, boleh? Oh, untuk grup chat Ormawa, itu hanya untuk ketua Ormawanya saja ya. Jadi kami tidak memasukkan teman-teman semuanya, karena hanya ketua organisasi saja yang dimasukkan. Tapi nanti akan kita buat untuk grup PPK Ormawa sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya, fokus untuk PPK nanti kita buatkan. Oke. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Ini Bu, saya baca di chat. Izin bertanya, Kak, kalau topik sekolah perempuan itu apakah anggotanya semua juga harus perempuan? Oh, tidak. Jadi tidak harus anggotanya perempuan semua ya. Yang penting nanti program kerjanya itu dikhususkan untuk perempuan yang ada di desa. Gitu ya. Ya. Oke. Ketua himpunan masuk grup chat ya, tapi nanti bisa chat kakak untuk kakak masukin ke grup. Karena yang masukin itu ketua BEM-nya kemarin. Oke, teman-teman yang lain untuk yang oke, sudah terjawab ya, Sulistiawati. Yang lain? Ada Alvia Armis, silakan unmute. Oke, jadi ini akan saya tanyakan Kak untuk terkait dengan yang akan disosialisasikan. Mungkin bisa perkenalkan diri ya dulu dari organisasi mana? Ya. Kenalin, saya dari organisasi Racana UTS, dari Racana Kak. Jadi saya nanya di sini Kak, apabila yang misalkan nggak lolos dari proposal tersebut, berarti UKM yang nggak lolos nggak dapat pendanaan dari kegiatan UKM yang lain Kak. Oke. Mungkin saya luruskan sedikit. Maksud saya berarti dananya itu sama atau berbeda Kak? Itu sih. Ya, ini program yang berbeda ya. Ini program yang diselenggarakan oleh Dikti. Jadi dananya lumayan banyak ya Mbak Dia. Ini akan teman-teman akan adakan 40 juta, dananya maksimal 40 juta. Jadi kayak kalian ini sebenarnya membantu teman-teman untuk pendanaan di dalam Ormawa, dalam UKM teman-teman. Kenapa kita ngedorong teman-teman untuk ikut kegiatan ini? Nah, kalau untuk pendanaan pribadi, pendanaan dari universitas itu tetap ada. Tapi sekarang kan baru selesai RKT, jadi belum bisa dicairkan.
Nanti kalau sudah selesai RKT, kita pasti panggil teman-teman untuk memberikan dananya. Ya, teman-teman. Alfia sudah dapat. Mbak Anggi mungkin ada yang ditambahkan? Kenapa harus ikut PPK Ormawa untuk Ormawa? Sebenarnya mengapa harus ikut ya? Pertama, jelas ya, karena kalian itu punya fungsi, itu diatur dalam undang-undang loh. Fungsinya itu punya tanggung jawab sosial untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, diatur itu tuh berarti kalian punya sebenarnya tanggung jawab besar bagaimana caranya memberikan pengabdian yang bagus kepada masyarakat gitu ya. Kemudian di samping dengan dapat meningkatkan kapasitas dari ormawanya, kemudian individu-individu di dalamnya juga dapat meningkat kompetensinya gitu ya, karena banyak pengalaman. Kemudian yang terakhir jelas adalah pendanaan. Nah, uang itu tuh yang penting tuh. Karena kan biar teman-teman lebih bisa melakukan kegiatan yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau nggak ada uang kan susah melakukan kegiatan. Ya ibaratnya itu ya coba gitu ya, karena kan kesempatan tidak dalam 2 kali gitu ya. Siapa tahu tahun depan sudah nggak ada lagi kan PPK Ormawa, mumpung sekarang ada gitu. Dan nilai 40 juta itu menurut saya sangat besar untuk suatu organisasi kemahasiswaan. Kalau seandainya bisa tembus untuk proposalnya, maka yang untung adalah teman-teman Ormawa. Oke, Mbak Jana. Iya, kalau dari saya karena pendanaan di universitas itu terbatas ya, jadi ini akan ngebantu teman-teman untuk pembiayaan dari Ormawa sendiri gitu. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Izin bertanya Kak, untuk pembimbing apakah dipilihkan oleh pihak kampus atau dipilih oleh masing-masing Ormawa? Dipilih oleh masing-masing Ormawa untuk pembimbingnya gitu ya. Jadi bebas teman-teman memilih siapa yang kira-kira menjadi panutan dalam membimbing teman-teman nantinya dalam menyusun proposal. Harus ber-NDN nggak sih Bu? Ya Bu, sebenarnya tidak ada persyaratan. Harus ber-NDN nggak? Tidak ada persyaratan di dalam pedomannya, itu tidak ada persyaratan yang Mbak Cananya, tapi ya kayaknya kita untuk antisipasi ya ambil yang sesuai dengan syaratnya PKM, harus per-NDN gitu. Ya, benar. Karena kan harus terdata kan Mbak Canaya, terdata di Ormawa untuk dosen pembimbingnya kan, jadi harus NDN. Iya benar. Jadi kalian sudah punya banyak list dosen yang bisa teman-teman jadikan pembimbing. Ini bertanya lagi, izin bertanya Kak, apakah PPK Ormawa ini wajib diikuti oleh semua Ormawa? Nah, bacaan itu. Kalau mungkin bahasanya wajib, diwajibkan, ini tergantung ke teman-teman Ormawa, karena yang mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini itu teman-teman. Jadi kemahasiswaan itu sebenarnya mendorong teman-teman, mengarahkan teman-teman untuk ikut ini agar teman-teman pendanaan di organisasinya lebih baik, terus teman-teman secara pengabdian masyarakatnya juga dapat gitu. Kan seperti yang dikatakan Banggi, emang tugas kita sebagai mahasiswa itu harus bisa mengembangkan orang lain ya. Iya, mengabdi kepada masyarakat. Jadi ini adalah wadah teman-teman untuk bisa melakukan tersebut dan didanai juga gitu loh. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang raise hand, bahas? Silakan. Ibhas Amburawaru. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Bu, tadi di penyusunannya itu kan tidak disebutkan DPM, apakah DPM juga boleh ngikut, Bu, atau gimana? Karena tadi cuma disebutkan di penyusunnya itu saya baca tadi cuma Badan Eksekutif, UKM, sama HMJ. Oke. Semua organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Teknologi Sumbawa gitu yang sudah disahkan dalam yang ada legalitasnya baik dari rektor maupun dari dekan. Jadi yang penting ada pengangkatannya itu, dan itu harus tingkatnya itu adalah sarjana gitu. Jadi kalau seandainya misalkan DPM tapi yang bagiannya itu adalah mahasiswanya diploma, maka tidak boleh, tapi harus sarjana. Jadi bebas ya, DPM pun boleh. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada bertanya di grup. Izin bertanya Kak, kira-kira ada nggak Kak untuk sosialisasi RKT nanti setelah sosialisasi PPK Ormawa? Kita kurang tahu RKT ini apa?
Apa desa? RKAT mungkin Bu ya. RKAT mungkin Bu ya. Kalau RKAT ini nanti kita akan ketemu di waktu yang berbeda. Ini dari universitas. Ini beda ya, beda konsepnya dengan ini. Ini kita ngomongin PPK Ormawa. Kalau RKAT nanti akan dihubungi oleh kita gitu. Tapi kan RKAT belum cair Bu ya, kan baru rapat kemarin kan. Yang jelas PPK Belum Ormawa itu cair adalah ya, hibah kompetisi dikti. Artinya kalian memperoleh uang itu dari negara gitu, bukan dari kampus. Bukan dari kita. Oke. Teman-teman ada yang bertanya lagi? Yang unik di sana tuh saya lihat sekolah perempuan Bu ya. Ya, sekolah perempuan, apalagi yang unik ya. Yang stunting tadi, tiga stunting. Desa kelurahan sehat gitu ya. Sebenarnya kemarin itu waktu ikut sosialisasinya dari kementerian itu banyaknya itu kemarin desa iklim, kemudian sebenarnya yang paling agak-agak bagus menurut saya Mbak ya untuk diterapkan di Sumbawa itu adalah tentang yang tadi yang yang mencetak petani-petani muda itu Mbak Cana. Nah, itu kayaknya bagus ya. Kemudian desa tani itu ya. Desa toga tadi yang untuk tanaman obat dan keluarga tadi juga bagus karena kan Sumbawa itu banyak obat-obat tradisional ya gitu ya. Banyak sebenarnya Mbak Cana dari sini. Ada dapat bocoran dari Bagi, dapat ide mungkin ya dari Bagi ini desa petani ini sesuatu yang menarik. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi? Ada yang nulis. Izin bertanya, apakah topik rumah sampah digital nanti outputnya harus ada berupa aplikasi atau bebas? Oke, tadi saya outputnya tadi di sana itu bukan aplikasi sih, lebih ke semacam satu rumah itu dia punya sampah digital, tapi tidak harus sampah digitalnya itu dalam artian kalian harus buat satu aplikasi satu rumah itu enggak seperti itu. Memanfaatkan WhatsApp group dan sebagainya boleh, tetapi itu dikelola oleh satu rumah tangga yang setidaknya ada 1 sampai 2 rumah tangga yang seperti itu yang mengelola sampah itu gitu ya dalam satu RW. Jadi indikator keberhasilannya hanya itu saja gitu ya. Yang lain-lainnya tadi agak banyak tapi saya sudah lupa gitu. Nanti coba baca detailnya di pedoman gitu ya. Ada di bagian pedoman untuk indikator keberhasilan dari program kerja. Oke, terima kasih Bang. Ini lumayan sangat banyak yang tertarik ya, ini banyak banget yang nanya. Baik Bu, terima kasih katanya. Oke, yang terakhir nih, satu lagi Bu ya, pertanyaan. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Silakan angkat tangan atau tulis di kolom chat. Di sini suaranya kurang bagus yang bacanya ya. Tadi masuk berbagai macam suara. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang bertanya Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan anak-anak, silakan hubungi pembimbing masing-masing. Nanti kami akan kasih pedoman. Oke, terima kasih Mbak Anggi untuk hari ini, untuk materi hari ini. Ya, di tengah kesibukan masih sempat mengisi sosialisasi. Terima kasih Mbak Anggi dan teman-teman kalian. Untuk hari ini kami ucapkan terima kasih. Nanti kami akan share. Oh iya, ada absensi di kolom chat, tolong diisi teman-teman. Tadi Apulang Pak Tugu minta tolong sampai. Silakan diisi absensinya teman-teman di kolom chat ya. Oke, yang di kolom chat tolong diisi ya teman-teman semua. Terima kasih atas bantuan teman-teman semua. Nanti kita akan buat grup chat untuk PPK Ormawa. Silakan teman-teman masuk. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.